Pemirsa, kabar duka datang dari dunia hukum Indonesia. Anggota Dewan Pengawas KPK Artijo Alkostar meninggal dunia. Artijo meninggal sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mantan Hakim Agung yang kini menjabat sebagai Dewan Pengawas KPK Artijo Alkostar meninggal dunia. Artijo meninggal dunia sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Semasa hidupnya, pria yang 18 tahun mengemban jabatan Hakim Agung ini dikenal sebagai sosok yang memiliki integritas. Artijo tidak segan-segan menolak uang suap dan memperberat hukuman para koruptor yang mengajukan banding. Sejumlah pejabat KPK dan pejabat negara mendatangi rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Rencananya jenazah Artijo akan dibawa ke kampung halamannya di Situbondo untuk dimakamkan. Kami KPK beserta segenap insan KPK mohon doa kepada seluruh rakyat Indonesia telah meninggal dunia saudara kita, bapak kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang tua kita Bapak Artijo Alkostar meninggal dunia hari ini dan kita akan mendoakan beliau supaya dilapangkan jalan ke sorga dan tentu juga kita berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan semangat beliau memberantas korupsi kita jadikan semangat untuk kita semua. Rencana kita almarhum hari ini kita bawa untuk semayamkan di Rumah Sakit Polri karena di sana sudah siap. Nanti dari sana baru nanti kita siapkan akan rencana dibawa untuk pemakaman ke keluarga di Situbondo. Itu adalah keputusan pimpinan KPK. Ya, ini saya satu sekolah sama beliau, dulu dosen saya beliau di UI Jogja. Dia menginspirasi saya sehingga saya ikut menjadi dosen karena ada dosen yang hebat seperti Pak Artijo. Wah, saya ingin jadi dosen juga. Dia jadi Hakim Agung, saya jadi Mahkamah Konstitusi. Saya pernah di New York, di Amerika bersama beliau dulu hampir 1 tahun ketika sama-sama menjadi tamu visiting scholar dari Columbia University. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di rumah duka, sudah ada rekan kami Ricky Iskandar di apartemen Spring Hills, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ricky, apakah hingga sore ini masih banyak pelayat yang datang untuk melayat jenazah atau almarhum? Iya, baik David dan Alisa, hingga saat ini memang sudah tidak ada lagi pelayat yang datang ke apartemen Spring Hill untuk untuk melihat jenazah dari Artijo itu sendiri. Karena memang setelah pukul 5 sore tadi, Menteri Menko Polhukam juga telah meninggalkan bersama dengan Ketua KPK Firly, begitu juga dengan Dewas KPK lainnya hingga anggota KPK lainnya. Karena memang jenazah saat ini sudah dibawa ke RS Polri untuk ditindaklanjuti bersama dengan pendampingan dari KPK dan juga keluarga. Kemudian jenazah akan disemayamkan di Situbondo, mengingat itu adalah keputusan dari KPK sendiri dan juga bersama keluarga. Artijo meninggal di usia ke-72 tahun, di mana kiprahnya selama ini menjadi Hakim Agung hingga kemudian dilantik oleh Presiden Jokowi pada 2019 lalu untuk menjadi Dewan Pengawas KPK. Tentu jasa beliau ini sangat diingat, begitu juga dengan Mahfud MD. Ternyata memang pernah ada di satu sekolah di UI Yogyakarta, di mana Artijo sebagai dosen dan Mahfud sebagai mahasiswa di situ, kemudian bertindak lanjut hingga kemudian menjalin di acara hukum bersama. Seperti itu, David dan Anissa. Baik, terima kasih Ricky Iskandar melaporkan langsung dari Kemayoran, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Melalui juru bicara Gubernur Sulawesi Selatan, pihak keluarga sudah menunjuk kuasa hukum untuk pendampingan selama proses hukum bergulir. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan Nurdin merupakan politisi PDIP yang santun dan ramah serta pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Juru bicara Gubernur Sulawesi Selatan Veronica Moniaga menyatakan pihak keluarga menghormati dan akan kooperatif dengan proses hukum yang berjalan di KPK. Selain itu, pihak keluarga juga sudah berdiskusi dan memilih kuasa hukum yang nantinya akan membantu dalam proses yang sedang berjalan. Dan pihak keluarga juga sudah berembuk, berdiskusi dan sudah memilih satu kuasa hukum yang akan nantinya membantu dalam proses yang berjalan dan juga memediasi
proses yang berjalan di KPK, yakni Bapak Arman Hanis, yang kedepannya akan lebih banyak menyampaikan keterangan-keterangan terkait dengan keberlanjutan proses hukum Bapak Nurdin Abdullah. Veronica menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar keluarga Nurdin Abdullah berada di Jakarta. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyayangkan tertangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan. Meski menyerahkan penuh kasus tersebut sesuai proses hukum, namun menurut Hasto, Nurdin merupakan politikus PDI Perjuangan yang santun dan ramah, serta pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Mengatakan siap bertanggung jawab, baik itu di dunia akhirat maupun bertanggung jawab juga bagi seluruh masyarakat bahwa beliau tidak melakukan hal yang dituduhkan. Tapi kita tunggu keterangan resmi dari KPK setelah mengadakan pemeriksaan. Partai tidak melakukan intervensi hukum. Sebagai partai penguasa, Hasto mengaku akan terus melakukan perbaikan, terutama perbaikan mutu internal, sehingga tidak ada lagi kadernya yang melanggar. Dari Makassar dan Jakarta, Leo Muhammad Nur, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.